proses di mana kita menentukan titik lubang tanam. Nah itu ada rumusnya, mau mata 5 mau persegi 4 itu hitungan 3 orang saja bisa menyelesaikan puluhan hektar. Nah itu ada teknologinya manual itu. Iya tadi pengajiran. Titihangan gitu ya Pak? Pengajiran itu kita menyediakan berupa bambu setinggi 1,5 meter. Nah kemudian 3 orang itu cukup, nanti ke arah 7 meter segitiga sama sisi. Nah nanti dalam hitungan apa namanya? Ya, itu semuanya udah tertata rapi. Nah baru dibikin lubang tanam. Nah lubang tanam ini untuk durian disarankan 60 cm kali 60 cm, dalamnya 1 meter. 60 cm atau 0,6 kali 0,6 dalam 1 meter. 30% itu yang paling bawah, lapisan 30% dari berapa? Ya, dari lubang tadi. Itu disarankan kokopit. Kokopit itu adalah sabut kelapa yang karena sabut kelapa itu selain mengandung kalium, dia mengandung zat pengatur tumbuh untuk merangsang perakaran. Kan sering dipakai untuk nyangkok kan. Tapi kokopitnya yang sudah tepung, bukan berupa tapas kelapa yang masih gede-gede, bukan. Nah itu kokopit. Kalau untuk ini boleh, yang sabut kelapanya boleh. Nah kemudian 30% di atasnya itu pupuk kandang. Kemudian sediakan paralon panjang 1 meter. Nah 1 meter simpan di pas kena pupuk kandang tadi. Mentah? Gimana yang mentah? Nggak apa-apa, karena eco farming kan teknologi mikroba untuk mempercepat proses composting. Composting itu adalah proses penguraian material organik yang tadinya kompleks menjadi sederhana. Itu tujuan composting. Nah eco farming itu bisa menyelesaikan composting. Nah kemudian 30% di atasnya baru berupa tanah topsoil yang kita gali tadi. Tanah lapisan atas kita masukkan 30%, serabut kelapa, pupuk kandang, tanah topsoil. Nah yang 10%-nya baru tanah subsoil. Nah tanah subsoil inilah yang di atas yang ternyata topsoil menjadi subsoil. Nah baru nanti kita buka dari polybag durian ini. Nah setelah dibuka, tadi sebelum tanah masuk diaplikasikan dulu teknologi eco farming atau agen hayati untuk proses composting dulu. Nah setelah diaplikasikan, disiram. Tahu dosisnya nggak untuk tanaman keras? Nah itu tabel nomor 15 apa 16 loh. Dibutuhkan 6 tub eco farming dalam 1 liter pelarut. Kemudian biang difermentasi minimal 3 malam. Aplikasikan untuk lubang 200 titik pada komoditas durian kalau 7x7. Kalau saya hitung itu 204 totalnya ini per hektar. Nah, jadi setelah pupuk kandang baru aplikasikan. Pengencerannya yang dari 1 liter kita buat mau berapa dulu nih per lubang. Kalau dibuat 500 mili berarti dibutuhkan 100 liter saja pengencernya. Betul nggak? Nah jadi 1 tub masuk 6 tub tadi masukkan 1 liter pelarut. Kemudian satukan dalam 100 liter air. Siramkan per setengah liter per lubang. Nah setelah beres ini sudah terpasang kontak dengan pupuk kandang tadi. Baru aplikasikan, tutup dengan tanah topsoil, kemudian tanam. Setelah itu udah nggak bakal terjadi proses panas kontak dengan ini akar karena gasnya lewat sini. Nah nanti ke depan 3 bulan ke depan ini bisa dimanfaatkan untuk pemupukan di sini. Jadi kalau kita ingin cepat nanam karena proses composting itu lama, caranya harus ada seperti ini. Jadi ketika composting itu sudah ditebar starter eco farming, di sini bisa dicium bau amoniak nih. Panas Keluar. Ya, karbon dioksida ya. Karbon CO2 dia dari aktivitas cendawan dan bakteri pengurai bahan organik yang ada di bawah. Pipanya berapa meter Pak? 1 meter cukup. itu untuk semua pohon keras ini. Nah, ini patokan kita mau nanam pepaya, tetap langkah pertama itu adalah pengajiran dulu. Kalau pepaya itu 2,5 kali 2,5 meter, maka didapat populasinya 1.600 titik per hektar. Nah itu teori dasar itulah harus kita kuasai, cara penentuan populasi, terus dasar-dasar perhitungan itu basic pertanian. Nah makanya kalau kita mau rekomendasikan penanaman durian atau komoditas apapun,
dalam luasan hamparan luas. Pertama pengajiran dulu. Nah setelah pengajiran lubang tanam. Lubang tanam itu kalau di daerah sini kita hargakan 35.000. 0,6 kali 0,6 kali 1 meter itu. Ngelubanginnya. Ya, makanya investasi durian musangking hitungannya itu antara 450 sampai 500.000 Per pohon. per pohon. 1 hektar berarti Kali 200. kali 200, 1 miliar modalnya. Berat kalau untuk sendiri. Can kabuahan deh. 6 tahun. Ayo pada ikut kebun bersama. 3 tahun Bu. Berbuah 3 tahun. Nah kemudian nanti setelah masuk, ini kan masuk bulan ke-6, nanti ada pruning. Nah pruning ini seperti ini. Ini batang-batang yang tidak kita manfaatkan. Nah, karena durian ini semakin batang ini melengkung seperti ini, maka potensi buah akan semakin bagus. Gitu. Jadi akan terbebas dari hama penggerek batang. Jadi nanti akan diberikan pemberat supaya dia melengkung seperti ini. Nah ini batang-batang yang bukan sekunder, nah seperti ini nanti akan dipruning. Dibuang. Nah, yang dipotong. Yang ini seperti ini bukan. Dibuang gitu maksudnya. Ya dibuang. Ini sebentar lagi masuk ke pruning. Bahasa pruning tuh. Iya. Nah dulu kita sempat apa namanya? Aplikasi pestisida berupa Prevaton pernah masuk sini sebelum ada Agen Hayati. Ternyata adanya pestisida Agen Hayati berupa Prevaton tadi itu ketika nempel dia memang berpengaruh terhadap hama. Tapi kalau 2-3 hari sudah tidak ada, harus beli lagi. Nah itulah yang membuat petani itu kadang bikin sedih gitu. Nah akhirnya kita aplikasikan Agen Hayati ini baru nginjak ke berapa bulan? Mana? Udah berapa pekan ini? Dua pekan ada jaraknya? 2 pekan. Jadi tadinya kutu putih, semut. Nah ini salah satu yang tadi diceritakan. Ini adalah pupa yang sudah terkena Agen Hayati. Hanya pecah ini. Ini pupa ini berupa kepompong. Tuh. Apalagi kemarin ada foto telur di sini banyak. Terkena Agen Hayati, udah mengeras dia, mati semua. Belum sempat netas. Nah jadi kalau kita punya tanaman sehat, kemudian apa namanya? Putih-putih gitu. Insya Allah pertumbuhan pun aman. Nah kalau seperti ini, seperti kumbang-kumbang malam yang apa namanya? Kalau yang makan ya, nah itu dia memang kemakan ini. Cuman setelah itu dia akan bereaksi dalam perutnya. Nah itulah dasarnya teknologi Agen Hayati. Sekarang lagi bolak-balik kamar mandi. Mules. Ya. Nah kemudian setelah 1 bulan berikutnya, saya sarankan minimal punya tong-tong 200 liter tuh, yang biru itu. Jadi untuk menguatkan kinerja eco farming, 200 liter air, masukkan 30 gram pupuk kandang, mau kelinci, mau kambing, domba, sapi boleh. Kemudian biang satu eco farming, biangkan dulu, masukkan molasses kalau ada tuh, ya tetes tebu itu, aplikasikan, fermentasi selama 7 malam. Nah nanti saring nutrisinya, kalau misalkan jatahnya 1 liter, berarti 200 liter untuk 1 hektar. Untuk 200 pohon kan. Nah itu disiramkan pakai tangki aja, pisahkan antara ampas dan nutrisinya. Itu betul eco farming. Siram di tanahnya. Di tanahnya. Nah itu setiap 2 kali. Kemudian setiap 1 semester boleh diaplikasikan 1,5 kg NPK. Aplikasikan 1 pohon. 1 pohon. Berarti setahun cuma 3 kilo saja. NPK grower dari apa? Jaramila, Pupuk Mutiara itu aplikasikan. Apakah ada yang untuk mempercepat pembuahan? Kalau fase vegetatif seperti ini kan durian kaki 3 nih. Saya lihat gak kaki 3? Enggak. 1, 2. Lelap, Pak. Coba bisa dilihat nih. Bongkar ini. Oh, yang bawah tuh ada tuh. Yang bawah kelihatan. Coba sebentar kita gali dulu. Pak, mana? Kita gali dulu ya. Wah, rapiannya. Tiga. Oh, akarnya. Bukan akar, batangnya 3. Batang. Oh iya.
Nyata, nyata. Aman nggak? Oh iya. Kenapa harus kaki 3? Biar kuat kuda-kudanya. Makanya yang baru 1 harus nyari 2 lagi. Supaya kuat. Kawan dulu. Kasih contoh. Itu ngedengerin. Jaringan Pak Wawan. Ya. Cakar ayam. Jadi 3 ini awalnya diambil dari proses penyatuan dulu. Oh, Dari sini gabung dulu 3. Nah, setelah jadi individu yang kompatibel, baru kita sambung dengan mata tunas entres tadi. Nah, gitu caranya. Oh, jadi memang 3 batang asalnya. 3 batang dari 3 biji. 3 biji pohon lah terus stok. disatuin. Nah, kemudian tujuannya apa? Karena tadi semakin kita punya penopang 3, maka semakin Wah, juga ya. Awalnya kalau 4. Porsi. Dosis itu mah. 2 dulu lah. kokoh. Nah, kemudian kalau ada serangan pengerek batang 1, yang 2 masih ada. Dan semakin banyak perakaran, semakin cepat pertumbuhannya. Ini durian kaki 3. Ini semuanya dari tim kita, dari promotor Agen Hayati. Beliau itu punya lab sendiri nih, durian Nusangki. Tuh 3 tuh, kakinya memang 3. Ya. 3 pohon jadi 3 disatuin. Nah, jadi kalau aplikasi eco farming pada komoditas tanaman keras, nah saya ceritakan dulu. Tanaman itu dikelompokkan ada 5. Pertama ada sebut tanaman pangan. Apa tanaman pangan? Tanaman yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai makanan pokok. Matak can manggih beasma lulus. Ya. Jadi kupat tahu di sanguan. Paham nggak artinya nih? Jadi makan nasi goreng pakai nasi. Nah itu orang Sunda biasanya. Nah, pertama tanaman pangan, tanaman yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia sebagai tanaman pokok. Padi, gandum, sorghum, zaman dulu hanjeli ada tuh. Sagu. Nah, kemudian yang kedua tanaman palawija, tanaman pangan tapi yang keduanya. Singkong, Nah, itu berupa singkong, ubi jalar, terus kentang boleh, talas masuk, orang masuk juga, masuk ke sini lah dia. Nah, umbi-umbian, wortel masuk nggak? Nggak. Karena yang ketiga adalah hortikultura. Apa hortikultura? Semua jenis sayuran, jenis buah-buahan, dan jenis tanaman hias itu masuk hortikultura. Tadi tanaman apa yang tanaman hias? janda bolong. Tanaman janda bohong itu tanaman apa? Hortikultura. Nah, Janda bohong. kemudian tanaman tomat masuk mana? Hortikultura. Anggur, semangka, jamur, Bukan. jamur. Nah, masuk kategori ke hortikultura aja kelompokannya. Nah, kemudian yang keempat adalah tanaman perkebunan. Hasil produktivitasnya itu tidak bisa langsung dikonsumsi oleh manusia. Teh, karet, kelapa sawit, kopi, pala, lada, jambe. Nah, ini ada sejarah bahwa dulu yang dikatakan Indonesia dijajah 350 tahun, padahal dulu namanya bukan Indonesia, pernah menjadi eksportir terbesar jambe, pinang. Nah, sekarang jangan berharap lagi sebagai eksportir terbesar jambe, karena setiap 17 Agustus pasti ditebang. Dan itu perlu diketahui, adanya balap panjat pinang, balap karung, dan kelereng seperti itu adalah permainan seorang penjajah yang menyaksikan pribumi itu dipermainkan. Nah, itu masih jadi kebanggaan kita. Masa hari kemerdekaan? Jadi setelah naik melorot itu diketawain, dan itu masih jadi tradisi. Apa hubungannya penjajahan dengan kerupuk coba sekarang? Nah itu intinya ya. Jadi abad rempah-rempah tahun 1400-an, abad perkebunan kopi tahun 1900-an. Nah itu semuanya sudah berlalu, Indonesia hanya tinggal cerita saja. Paling tidak
dalam penentuan komoditas yang ingin mempelajari tentang bagaimana kebun berjamaah ini tercipta, yang tujuan utamanya tetap untuk mengedukasi para mitra PT BES. Nah ini nanti akan diceritakan nanti setelah closing menjelang asar ya. Nah untuk ke komoditas durian ada yang tanyakan dulu nggak sebelum masuk ke ini grafting ini? Jadi ini patokan untuk semua komoditas tanaman keras. Aplikasi ekofarmingnya per lubang tanam. Parameternya serabut kelapa, pupuk kandang, tanah topsoil, baru tanah subsoil yang 10%-nya. Dibantu pakai ini lebih bagus. Kalaupun tidak masalah, berarti harus nunggu proses compostingnya. Tanam. Ya. Daun apa daun itu nggak perlu Pak? Mana? Daun apa sih? Daun bambu. Oh ya. Karena kayak tadi kita sudah punya agen hayati, kita cukup. Sabut kelapa. Ya. Oh, ya, tadi kokopit, pupuk kandang, dan tanah topsoil. 30%. Ya, tanah atas. Tanah atas. Untuk ini Pak jenis tanah. Jadi baunya tempat yang dingin berarti ya kalau durian ya Pak. Nah, Kayak bun-bun. durian ini lihat aja contoh ya. Kalau kita ada yang konsultasi ingin mengetahui komoditas tentang durian. Jadi Purwakarta ini dibagi ya komoditas utamanya itu untuk daerah selatan ini lebih cenderung ke durian, produk unggulnya itu. Daerah pertengahan itu manggis, ke arah Pantura rambutan. Nah di sini rambutan nggak bakal bagus. Nah artinya dulu ketika dari founder KDB ini konsultasi dengan saya, ingin membuat durian, ya gampang, tinggal cek aja ada durian nggak di sana. Nah ternyata banyak. Berarti ini endemik durian. Jadi ini cocok untuk durian. Cuman kalau untuk bawor, jangan coba main-main di bawor, karena bawor itu paling susah. Bawor tenang. Ya, varietas durian. Cuman dia lebih besar dan lebih. Jadi meskipun besar, kalau rasa tidak enak percuma. Nah kalau musangking dia lebih aman. Kecil ada rasanya lah. Jadi ibu setuju nih kakinya 3 bu. Tambahin 1 ya. Udah kuat Pak. Banyak itu patah. Ada yang tanyakan lagi? Dataran rendah bisa nggak Pak? Ya itu tadi tim kita nanam di daerah Sukabumi, dataran dekat ke pesisir. Iya Pantura. Buahnya bisa maksimal, cuma rasanya anyep. Jadi sayang. Bawang. Banjir kebanyakan air. Terus salinitas tinggi, kadar garam tinggi di pesisir pantai, itu jangan coba-coba nanam padi. Karena di dalam salinitas tinggi itu, padi itu anakan tidak berkembang kecuali yang sudah direkayasa toleran terhadap kadar garam tinggi. Kalau di Kerawang bisa Pak Pantura ya. Gimana? Di Pantura. Ya, daerah-daerah pesisir